Bagi Tuhan gak ada yang namanya terlambat. Bagi kita manusia kalau kita janjian jam 6, teman kita datang jam 7, kita akan marah dan sebut dia terlambat. Karena kita berpatokan dengan waktu, dengan jam yang kita lihat. Tapi Tuhan bergerak sesuai dengan kehendak dan rencananya dan hatinya sendiri. Dia tahu kapan harus bergerak, kapan harus bertindak. Dia tahu persis apa yang harus dia lakukan. Maka jangan mencoba ngajarin Tuhan. Kita kadang sok pinter ngatur-ngatur Tuhan. Dan kita bilang, Tuhan kau terlambat, engkau terlalu lama. Sama seperti Maria dan Marta yang menantikan Yesus datang untuk menyembuhkan Lazarus. Dan kalau kita baca kisahnya, waktu Yesus mendengar Lazarus sakit, dia sengaja tinggal 2 hari lagi. Dia sengaja mendelay. Aku datangnya nanti. Dan setelah Lazarus mati 4 hari, di hari keempat baru dia datang. Orang Yahudi percaya, tradisi Yahudi, kalau orang udah 3 hari mati, lebih dari 3 hari, rohnya udah gak ada di sana. Itu kepercayaan tradisi Yahudi. Dan Yesus justru sengaja datang di hari yang keempat. Dia selalu punya timingnya sendiri. Kita gak bisa ngatur Tuhan. Tuhan punya timingnya sendiri. Kita yang mengikut Tuhan, bukan Tuhan ngikutin kita. Dan waktu dia datang, dia berkata gini, barang siapa percaya, dia akan menerima kebangkitan. I am the resurrection. Yesus tidak hanya membangkitkan atau melakukan kebangkitan buat Lazarus atau memberikan kebangkitan buat Lazarus. Tapi dia adalah kebangkitan itu sendiri. Pribadinya. Dan selama dia ada dalam hidup kita, apapun bisa terjadi. Lihat hidupnya Kaleb waktu sama Yosua. 12 pengintai, 2 orang percaya, 10 gak percaya, 2 orang percaya, Kaleb dan Yosua. Dia percaya bahwa tanah Kanaan itu jadi bagiannya. Jadi bagian buat bangsa Israel. 10 gak percaya. Akhirnya bangsa Israel muter di padang gurun 40 tahun. Dan Kaleb termasuk orang di dalamnya. Tapi karena dia percaya bahwa Tuhan memberikan itu, dia harus menunda untuk menerima warisan Kanaan 40 tahun berikutnya. Dan kemudian Kaleb berkata begini, berikan aku gunung ini, berikan aku janji ini, warisan ini. Karena dia bilang 45 tahun yang lalu Tuhan memberikan janji ini dan aku masih sama kuat. Seolah-olah gini, waktu dia keliling di padang gurun, Tuhan gak anggap itu. Dia potong buat orang yang percaya. Seperti Kaleb itu usianya masih 40-an tahun. Sekalipun dia upah-upah 85 tahun. Karena Tuhan menghargai orang yang percaya. Jadi sekarang teman-teman jangan khawatir, gak usah compare dirimu dengan orang lain. Ini kok lebih cepat ini ya, udah punya pacar ya, udah punya ini ya, udah bisa kerja ya. Nanti kalau teman-teman udah kerja, gajinya udah segini ya, gak usah mikirin itu. Ucapkan selamat kalau temanmu diberkati, congrats bro, congrats. Temanmu kasih selamat. Kalau temanmu punya pacar kasih selamat. Gak usah iri, setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing. You have your own story with God. Maka buat Tuhan gak ada yang siapa lebih cepat, lebih lambat. Buat Tuhan bukan yang penting bukan siapa yang tercepat. Tapi soal ketepatan, bukan soal kecepatan. Kalau Tuhan mau diam, ya udah diam aja. Santai, relax, rest in God. Nanti waktunya dia bekerja, kamu ikuti. Maka itu pentingnya hidup dipimpin oleh Roh. Tidak usah selalu compare dengan orang lain. Gak usah terlalu khawatir dengan bahwa kita belum punya ini, belum punya itu. Nikmati saja, enjoy hari ini. Karena Tuhan selalu tahu momentum yang terbaik buat hidup kita.